Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjalani kehidupan tiap hari bersama hikmat-Nya sebagai tuntunan hari ini dengan tema harta dan penghasilan. Firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, kehidupan kita sebagai manusia tidak terlepas dari kebutuhan akan uang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik makan, pakaian, kebutuhan untuk kesehatan, pendidikan, kebutuhan sosial, dan juga masa depan kehidupan kita. Uang yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan itu, kita peroleh dengan bekerja yang membuahkan penghasilan. Mungkin kita meyakini, seberapa banyak kita berusaha, sebanyak itulah uang atau penghasilan yang kita peroleh. Dan banyak orang merasa bahwa usaha merekalah yang membuat mereka mampu bertahan hidup dan bahkan menjadi kaya. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak siap menyisihkan penghasilan mereka untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Orang yang lain mempersembahkan uang mereka supaya mereka diberkati lagi. Bukankah baik orang yang tidak memberi persembahan maupun yang memberi persembahan dengan tujuan diberkati, melihat bahwa usaha mereka lah yang akan menolong mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan. Seseorang berkata, "Oh, bukan begitu. Saya tahu segala penghasilan ini adalah juga berkat Tuhan. Masalahnya, untuk memenuhi kebutuhan kami saja, kami tidak cukup. Bagaimana caranya kami dapat menguranginya lagi untuk persembahan kepada Tuhan?" Saudara, Amsal 10 dimulai dengan kata maka. Ini sama dengan hampir semua ayat dalam kitab sejarah di Perjanjian Lama. Kata ini menghubungkan ayat 9 dan 10 berdasar hubungan sebab akibat. Kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, Ia akan memberkati kita. Meskipun begitu, ayat ini tidak boleh kita artikan secara terbalik dengan mengatakan Tuhan akan memberkati kita jika kita memberi persembahan. Orang lain berpikir, "Oh, makanya si A tidak diberkati Tuhan karena dia tidak pernah memberi persembahan." Memberi persembahan bukan sekedar pemahaman seperti itu. Lihat kalimat awal ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ayat ini mengingatkan umat Israel tentang kebaikan Tuhan, tentang penebusan, dan tentang penyelamatan yang Tuhan lakukan bagi umat Israel. Yaitu bahwa bangsa Israel mempersembahkan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa Dialah pemilik tanah itu. Bahwa diharapkan agar bangsa Israel senantiasa ingat keberadaan dan penebusan mereka itu terjadi karena apa yang dilakukan Allah bagi mereka. Dalam Ulangan pasal 26 ayat 1 dikatakan, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Mereka harus mengakui hal ini di hadapan umum dan menanggapinya dengan memberikan persembahan, ucapan syukur, sukacita, kebajikan terhadap sesama, dan ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Selaku orang percaya kepada Kristus, kita juga memperoleh hidup dan keselamatan oleh kemurahan Allah melalui Kristus
kita telah ditebus dan dibeli oleh kematiannya dan menjadi miliknya. Hidup yang sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan dan kemurahan Allah melalui Kristus, itulah yang mesti menjadi landasan kita memberi persembahan kepada Allah. Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Karena itu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk udara bebas yang masih boleh kami hirup, untuk segala berkat-berkat jasmani, tetapi lebih daripada itu, untuk anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ampuni kami jika kami berpikir usaha kamilah yang membuat kami hidup. Mampukan kami memuliakan Tuhan dengan harta kami dan persembahan hidup kami. Kami berdoa bagi pemerintah, aparat negara dan tim medis dalam upaya memerangi COVID. Berkatilah mereka. Kami berdoa bagi umat-Mu dan mereka yang terpapar, yang sakit, mohon Tuhan jamah dan berikanlah kesembuhan. Dan bagi mereka yang mengalami pergumulan, berikanlah kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.